Kalau kemarin kita udah bahas monitor 2K 180Hz di harga 4,2 juta, sekarang kita akan bahas monitor dengan spesifikasi yang kurang lebih sama tapi harganya cuma 3,1 juta aja. Sebagai monitor dari brand ternama, tentunya unboxing experience-nya juga harus mewah. Isi dari boxnya lumayan lengkap, ada satu kabel DisplayPort 1.4, satu adapter ke listrik, dan satu adapter VESA mount buat bracket yang butuh base lurus. Perakitannya juga mudah, walaupun tidak toolless karena total di sini ada 4 sekrup. Buat urutannya, di sini tiangnya harus disekrup dulu ke bagian panel karena letak sekrupnya itu ada di atas tiang persis, baru kakinya itu disekrup ke tiang. Oke, melihat dari desain overallnya buat 3 jutaan, ini desain monitornya udah oke banget menurut gua. Bagian belakangnya itu punya desain yang minimalis, namun masih ada corak gamingnya dan tetap ada logo Ultra Gear. Nggak lupa, di bagian belakang ini juga ada VESA mount 100x100, namun buat beberapa brand monitor bracket, mungkin butuh adapter VESA yang tadi, karena surface belakangnya ini tidak lurus. Yang juga gue suka itu adalah font Ultra Gear yang ada di depan itu cukup manis, jadi tidak membuat norak. Kakinya bermodel kaki flat yang menurut gue lebih elegan ketimbang kaki V. Apalagi di sini kita bisa pajang mainan-mainan asalkan dia nggak terlalu tinggi. Kenapa nggak bisa yang tinggi-tinggi? Karena monitornya juga tidak bisa di height adjustable. Nah, selain nggak bisa di height adjustable, dia juga tidak bisa di swivel, jadi hanya bisa tilt ke atas dan ke bawah aja. Sayangnya di tiangnya ini juga tidak ada lubang untuk masuk kabel, jadi ya kabelnya itu bakal gampang kelihatan seperti ini. Buat colokannya di belakang ada 2 HDMI 2.0 dan satu DisplayPort 1.4 buat display dan satu combo headphone jack karena monitor ini tidak memiliki speaker. Masuk ke spesifikasinya, jadi monitor ini beresolusi 2K atau 2560x1440p VA dengan refresh rate 180Hz dan response time yang diklaim sampai 1 millisecond. Sebagai catatan aja, resolusi 2K 180Hz ini cuma bisa diambil kalau memakai colokan DisplayPort-nya, karena HDMI-nya ini hanya mentok di 2K 144Hz aja. Buat color gamutnya dia lumayan oke, sRGB-nya sampai 100% dengan DCI-P3 80%-an. Brightness-nya sih yang menurut gua agak kurang karena hanya sekitar 322 nits. Hanya aja karena ini panel VA jadi viewing angle-nya juga nggak terlalu luas, jadi ya difokuskan untuk satu user di tengah aja. Dan tidak lupa layar ini juga udah support dengan AMD FreeSync dan juga G-Sync compatible. Menu OSD-nya ini cukup intuitif. Di sini LG merubah OSD menunya menjadi di tengah sesuai dengan posisi tombolnya. Kita diberi juga shortcut untuk custom profile yang dinamakan game mode, dimana ini bisa bikin preset sendiri buat game tertentu. Lalu di menu utama juga ada info-info overview yang penting seperti refresh rate, HDR status, dan juga response time. Ada virtual crosshair juga dan ada pengaturan adaptive sync yang menurut gua cukup di basic aja. Pengaturan response time-nya ada banyak, namun kita hanya tes yang versi faster aja. Di sini UFO test kita bisa melihat kalau 180 fps itu hampir tidak terlihat ghostingnya, tapi kalau di 60 fps itu ketara banget. Jadi kalau misal monitor ini mau dipakai game AAA yang mentok di 60 fps aja, ya siap-siap bakal ada ghosting di movement-movement yang cepat. Tapi kalau game yang fps-nya tinggi seperti game kompetitif, harusnya sih ghostingnya nggak terlalu kerasa. Nah, kalau di penggunaan produktivitas, terutama buat editing video ya, di sini warnanya udah cantik banget kalau kalian nggak terlalu editing yang berat-berat banget seperti HDR dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal HDR, monitor ini ada HDR juga, tapi bukanlah full array local dimming. Jadi ya HDR yang basic aja. Terakhir, penarikan daya dari monitor ini hanya di sekitar 24-27 watt aja di saat main game 180 fps dengan brightness 50% dan response time faster. Sementara kalau power saver mode-nya itu dinyalakan, akan menjadi 17-18 watt aja. Jadi untuk monitor di harga 3,1 jutaan, menurut gua LG 27GS60QC ini adalah salah satu pilihan ideal kalau misalnya kalian mau main game di resolusi 2K, entah itu kompetitif ataupun AAA. Tapi kita menyarankan untuk main gamenya itu yang lebih ke kompetitif sih daripada AAA, karena di 60 fps sampai 90 fps itu masih ada ghosting yang kerasa. Nah, cuman kalau misalnya untuk sebuah monitor all-in-one yang memang dikhususkan untuk immersive player, ini bagus banget karena kontrasnya itu dalam karena memakai panel VA. Cuma kalau kalian mau pakai panel yang IPS, sebenarnya pilihan di pasaran itu cukup banyak. Salah satunya adalah TUF Gaming, itu ada yang panelnya IPS di harga yang
kurang lebih sama. Atau kalau kalian mau yang lebih murah juga sebenarnya ada Xiaomi juga, atau ya brand yang sebenarnya gue nggak tahu ini bagus apa enggaknya di jangka panjang, yaitu Skyworth 2,5 jutaan doang. Nah, tapi kalau misalnya kalian memang mau menggocek lebih dalam untuk brand yang lebih oke, itu ada juga Samsung. Tapi harganya 4 jutaan. Menurut gua itu nggak terlalu worth sih. Mendingan langsung sekalian Xiaomi yang G27 mini LED yang harganya 4,8 jutaan sekalian gitu. Nah, jadi paling itu aja sih sebenarnya review kita tentang LG 27 inch 180 Hz ini. Menurut kalian monitor ini gimana? Apakah mendingan Skyworth, Xiaomi atau yang ini? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.